Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Norsiswianti, guru SD Negeri 006 Anggana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kutai Kartanegara, akan menyampaikan koneksi antar materi di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.2, berikut saya akan menyampaikan refleksi saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, tiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama adalah peristiwa. Saya akan menyampaikan momen penting yang saya pelajari di modul 1.1, yaitu ketika saya menyadari bahwa tugas seorang guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, murid seperti benih padi yang disemai dan ditanam oleh petani. Tugas petani merawat dan memperlakukan benih padi tersebut dengan baik agar dapat tumbuh subur. Namun petani tidak dapat mengubah budir padi tersebut menjadi jagung. Begitu pula dengan seorang guru. Seorang guru hanya bisa menuntun segala kodrat yang ada pada murid, mendampingi dan mempersiapkan mereka agar menjadi manusia yang berbahagia. Momen penting di modul 1.2 yang saya temui adalah ketika saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas menuntun murid, tetapi juga punya nilai dan peran yang diharapkan mampu diimplementasikan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, menjalin komunikasi antar guru, dan menggerakkan komunitas praktisi. Saya juga menyadari bahwa seorang guru penggerak seyogyanya mampu menjalankan dan menguatkan nilai-nilai yang berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif dalam pembelajaran untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang memerdekakan murid. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 mengajarkan tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, mengajarkan perilaku guru penggerak yang seyogyanya mampu menjadi pendorong, penyemangat, dan pemimpin pembelajaran. Di modul 1.2 mengajarkan cara bagaimana agar konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara tersebut bisa terwujud, tentang bagaimana seharusnya nilai dan peran yang dimiliki oleh seorang guru penggerak agar perannya bisa berjalan optimal. Selanjutnya adalah perasaan. Berikut perasaan saya saat momen itu terjadi. Saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya dan pembaharuan dalam hidup saya sebagai seorang pendidik. Saya banyak mendapat ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana pendidikan yang baik dan berpihak pada murid. Saya merasa sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini. Namun saya cukup merasa bersalah akan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya, di mana saya belum memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk bisa memunculkan potensi terbaik mereka. Kedepannya saya akan berusaha melakukan perbaikan dan membenahi pembelajaran saya, serta mengimplementasikan segala ilmu yang saya dapat selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa cara mengajar saya sudah baik dan benar dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Nilai KKM adalah patokan saya untuk mengukur keberhasilan murid saya dalam pembelajaran. Saya tidak memikirkan kebutuhan murid-murid saya. Saya tidak melakukan refleksi pembelajaran karena saya menganggap tidak diperlukan. Saya pun tidak melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat.
Sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak yang harus saya perbaiki dalam cara mengajar saya. Saya harus menjadi guru yang berpihak pada murid. Saya harus mampu menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh murid-murid saya. Saya perlu melakukan inovasi dalam pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Saya pun harus melakukan refleksi dan kolaborasi demi meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Yang keempat adalah penerapan. Hal yang bisa saya lakukan adalah menebalkan 5 nilai guru penggerak. Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Saya akan berusaha menjadi among belajar, menuntun murid saya sesuai dengan kodratnya sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan dan menjadi individu yang berbudaya. Nilai yang kedua adalah inovatif. Saya akan melakukan inovasi dalam pembelajaran saya, baik metode ataupun media pembelajaran, agar pembelajaran saya akan lebih menyenangkan dan bermakna. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Saya akan berusaha menjadi guru yang reflektif, mau mengevaluasi diri dan mengakui kekurangan, ikhlas memperbaiki diri serta terbuka terhadap segala perubahan. Nilai yang keempat adalah mandiri. Saya akan menjadi guru yang mandiri dan termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri guna meningkatkan kualitas pengajaran saya. Dan nilai terakhir yang perlu saya tebalkan adalah nilai kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan semua pihak, baik dari lingkungan sekolah maupun dari luar sekolah, demi transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Demikian refleksi saya pada tugas koneksi antar materi modul 1.2. Semoga bermanfaat. Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.